Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pelajaran matematika di kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut, atau dapat juga diartikan suatu kalimat matematika yang melibatkan peubah, koefisien, konstanta, dan operasi aljabar. Mari kita lihat permasalahan berikut. Linda ingin membuat parsel. Linda mempunyai 8 buah apel, 16 buah jeruk, dan 24 buah salak. Tiap parsel berisi 2 buah apel, 4 buah jeruk, dan 6 buah salak. Berapakah parsel yang dapat dibuat Linda? Dan bagaimana cara menghitungnya? Kita misalkan buah apel adalah X, buah jeruk adalah Y, dan buah salak adalah Z. Dapat kita tulis 8X ditambah 16Y ditambah 24Z sama dengan 4 dikali 2X ditambah 4Y ditambah 6Z. Kita lihat lagi permasalahan yang tadi. 8X ditambah 16Y ditambah 24Z. 8 adalah koefisien X dan X adalah variabel X. Lalu 16 adalah koefisien Y dan Y adalah variabel Y. Lalu 24 adalah koefisien Z dan Z adalah variabel Z. Maka variabel merupakan sesuatu yang belum diketahui nilainya dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Koefisien adalah sesuatu yang berada di depan variabel, biasanya berupa bilangan. Konstanta atau nilai tetap adalah nilai yang tidak berubah, biasanya berupa bilangan. Faktor adalah bilangan-bilangan bulat yang jika dikalikan hasilnya merupakan bilangan yang dicari faktor-faktornya. Misalkan, faktor dari 12XY adalah 12X dan Y. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Menurut banyak sukunya, suku dibedakan menjadi yang pertama yaitu suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Disebut juga suku tunggal atau monomial. Contohnya 2X, XY, dan 3XY. Yang kedua yaitu suku 2. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Disebut juga binomial dan hanya terdiri atas 2 suku. Contohnya 2X plus Y, 2XY plus 4, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada suku 3. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Disebut juga trinomial dan terdiri atas 3 suku. Contohnya 2X plus 3Y dikurangi 4, 6XY dikurangi 5Y plus 2X. Yang terakhir yaitu suku banyak. Suku banyak adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Disebut polinomial atau mempunyai lebih dari 3 suku. Contohnya 2X plus 3Y plus 2XY plus 6 dikurangi 3X kuadrat. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan dari 2 bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku sejenis. Suku-suku yang sejenis adalah yang mempunyai variabel dan perpangkatannya yang sama. Contohnya, yang pertama yaitu 2XY dan XY.
adalah suku sejenis dengan variabel XY dan perpangkatan 1. Contoh yang kedua yaitu X kuadrat Y dan XY kuadrat. Itu tidak sejenis karena variabelnya sama tetapi pangkatnya berbeda. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Dengan A, B, C adalah bilangan bulat. Yang ketiga yaitu sifat distributif. A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Lalu A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya berlaku untuk suku-suku sejenis. Apabila keduanya tidak sejenis, maka tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari bagian A, yaitu 5XY dikurangi 7X kuadrat ditambah 2Y, ditambah XY dikurangi 6Y. Lalu yang contoh B, 12X kuadrat ditambah 2Y dikurangi 3XY dikurangi Y dikurangi 2XY ditambah 5X kuadrat dikurangi 6. Penyelesaian yang A yaitu yang pertama kita hilangkan dulu tanda kurungnya. Sama dengan 5XY dikurangi 7X kuadrat ditambah 2Y ditambah XY dikurangi 6Y. Setelah itu kita operasikan yang variabelnya sejenis. Sama dengan 5XY ditambah XY dikurangi 7X kuadrat ditambah 2Y dikurangi 6Y. 5XY ditambah XY hasilnya 6XY. Lalu 7X kuadrat. Lalu 2Y dikurangi 6-nya negatif 4Y. Maka sama dengan 6XY dikurangi 7X kuadrat dikurangi 4Y. Maka hasil penjumlahan dan pengurangan dari 5XY dikurangi 7X kuadrat ditambah 2Y ditambah XY dikurangi 6Y adalah 6XY dikurangi 7X kuadrat dikurangi 4. Penyelesaian contoh bagian B. Caranya sama seperti contoh yang A. Yang pertama kita lakukan adalah kita hilangkan dulu tanda kurungnya. Sama dengan 12X kuadrat ditambah 2Y dikurangi 3XY dikurangi Y ditambah 2XY dikurangi 5X kuadrat ditambah 6. Setelah itu kita gabungkan yang mempunyai variabel yang sama, yaitu 12X kuadrat dikurangi 5X kuadrat ditambah 2Y dikurangi Y ditambah min 3XY ditambah 2XY ditambah 6. Setelah itu kita operasikan. Sama dengan 7X kuadrat ditambah Y dikurangi XY ditambah 6. Selanjutnya perkalian bentuk aljabar. Perhatikan kembali sifat distributif pada bentuk aljabar. Sifat distributif merupakan konsep dasar perkalian pada bentuk aljabar, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Lalu A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Selain sifat distributif, pada perkalian bentuk aljabar juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif. A. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. K dikali AX sama dengan KAX. Lalu K dikali AX plus B sama dengan KAX plus KB. Contohnya, tentukan hasil dari operasi bentuk aljabar berikut. 5 dikali 2 dikurangi 5X
ditambah 10x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Penyelesaiannya yaitu 5 dikali 2 ditambah, lalu 5 dikali negatif 5x. Setelah itu 5 dikali 10x pangkat 3, lalu 5 dikali negatif 3x kuadrat sama dengan 5 dikali 2 ditambah 5 dikali min 5x ditambah 5 dikali 10x pangkat 3 ditambah 5 dikali min 3x kuadrat sama dengan 10 dikurangi 25x ditambah 50x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat sama dengan 50x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat dikurangi 25x ditambah 10. Yang mempunyai pangkat paling tinggi kita tulis di bagian paling depan. B. Perkalian antara dua bentuk aljabar. Untuk perkalian antara dua bentuk aljabar masih berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Selain itu, dapat menggunakan cara A plus B dikali C plus D sama dengan AC plus AD plus BC plus BD. Lalu A plus B dikali C plus D plus E sama dengan AC plus AD ditambah AE ditambah BC ditambah BD ditambah BE. Contohnya, tentukan hasil dari operasi bentuk aljabar berikut. 5 ditambah 4P dikali Q dikurangi P. Penyelesaiannya yang pertama yaitu 5 dikali Q, lalu 5 dikali negatif P, lalu 4P dikali Q, lalu 4P dikali negatif P sama dengan 5 dikali Q ditambah 5 dikali negatif P ditambah 4P dikali Q ditambah 4P dikali negatif P. Hasilnya yaitu 5Q dikurangi 5P ditambah 4PQ dikurangi 4P kuadrat. Selanjutnya pembagian bentuk aljabar. A. Pembagian bentuk aljabar dengan pembagi satu suku. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya 20x pangkat 5 Y pangkat 4 Z pangkat 8 dikurangi 24x pangkat 8 2Y pangkat 3 Z pangkat 7 dibagi 4x pangkat 3 Y pangkat 5 Z pangkat 2. Penyelesaiannya 20x pangkat 5 Y pangkat 4 Z pangkat 8 per 4x pangkat 3 Y pangkat 5 Z pangkat 2 dikurangi 24x pangkat 8 2Y pangkat 3 Z pangkat 7 per 4x pangkat 3 Y pangkat 5 Z pangkat 2 sama dengan 20 dibagi 4 hasilnya 5, lalu X pangkat 5 dikurangi 3. Setelah itu, Y pangkat 4 dikurangi 5, Z pangkat 8 dikurangi 2, dikurang 24 bagi 4 hasilnya 6. X pangkat 8 dikurangi 3, 2Y pangkat 3 dikurangi 5, Z pangkat 7 dikurangi 2, sama dengan 5X kuadrat Y pangkat min 1, Z pangkat 6 dikurangi 6X pangkat 5, 2Y pangkat negatif 2, Z pangkat 5. B. Pembagian bentuk aljabar dengan pembagi dua suku. Pembagian bentuk aljabar dengan pembagi suku 2 dapat dilakukan secara langsung. Contohnya, bagilah X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 20 dengan X tambah 2. Penyelesaiannya, pertama, kita bagi dengan X, maka sisanya yaitu negatif 10X dikurangi 20. Setelah itu kita bagi lagi dengan negatif 10, sisanya yaitu 0. Jadi X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 20 dibagi X tambah 2 yaitu
X dikurangi 10 tanpa sisa. Selanjutnya perpangkatan bentuk akar. Mari kita lihat bersama-sama segitiga Pascal berikut. Baris pertama yaitu koefisien A ditambah B pangkat 0. Baris kedua yaitu koefisien A ditambah B pangkat 1 dan seterusnya. A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kita bandingkan koefisien-koefisiennya dengan baris ketiga pola segitiga Pascal. Hasilnya adalah 1, 2, dan 1. Artinya, bentuk aljabar A ditambah B dikuadratkan mengikuti pola segitiga Pascal. Variabel A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat semakin ke kanan, pangkat A semakin berkurang, dan pangkat B semakin bertambah. Maka, dengan menggunakan pola segitiga Pascal dan aturan perpangkatan variabel, bentuk-bentuk perpangkatan suku 2, A ditambah B dipangkatkan 3, A ditambah B dipangkatkan 4, A ditambah B dipangkatkan 5, A ditambah B dipangkatkan 6, dan seterusnya, dapat diuraikan sebagai berikut. A ditambah B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Lalu A tambah B dipangkatkan 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2B pangkat 2 ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Lalu selanjutnya A ditambah B dipangkatkan 5 sama dengan A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2B pangkat 3 ditambah 5AB pangkat 4 ditambah B5 dan seterusnya. Contoh soal. Tuliskan hasil bentuk aljabar berikut. 5M per M ditambah 2 dikuadratkan. Penyelesaiannya. Pertama, kita akan menguadratkan pembilang dan penyebutnya, yaitu sama dengan 5M kuadrat per M tambah 2 kuadrat sama dengan 25M kuadrat per M kuadrat ditambah 4M ditambah 4. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar. Contoh soal. Umur adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur adik dan kakak adalah 35 tahun. Tentukan masing-masing umur mereka sekarang. Penyelesaiannya. Kita misalkan umur kakak adalah X tahun, dan umur adik adalah X dikurangi 5 tahun. 5 tahun yang akan datang, umur kakak yaitu X tambah 5 tahun. Umur adik yaitu X dikurangi 5 ditambah 5 tahun sama dengan X tahun. Jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang yaitu 35 tahun. Mari kita hitung bersama-sama. X ditambah 5 adalah umur kakak. Mari kita hitung bersama-sama. X plus 5 adalah umur kakak ditambah X adalah umur adik sama dengan 35. 2X tambah 5 sama dengan 35. 2X sama dengan 30. Maka X sama dengan 15. Jadi umur kakak sekarang adalah 15 tahun dan umur adik yaitu X dikurangi 5 sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10 tahun. Jadi umur kakak sekarang adalah 15 tahun dan umur adik adalah 10 tahun. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita dapat bertemu dan bertatap muka lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.